Di saat lahan pesawahan kita dilanda kekeringan, yang mana tanaman padi kekurangan sumber air, maka pemberian amunisi-amunisi seperti ini diharapkan dapat membuat tanaman padi kita tetap bisa tumbuh dan hidup secara subur dan sehat, dan hijau daunnya tetap terjaga, sahabat petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIP, selamat berjumpa kembali di channel Eko Budi YouTube Farm, channelnya Inspirasi Petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIP semua? Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan serta kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat, juga kuat baik jiwa maupun raga. Sahabat EBIP semua, pada pertemuan kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi kepada sahabat EBIP semua, yaitu sebuah perlakuan bagaimana caranya agar tanaman padi kita tetap bisa tumbuh dengan subur walaupun di cuaca yang panas, sahabat EBIP. Sawah saya saat ini, sahabat EBIP, sedang dalam kekeringan, tidak ada sumber air sama sekali. Lahannya sudah mulai retak-retak, sahabat petani ya. Namun bagaimana caranya saya mensiasati agar tanaman padi ini bisa tetap tumbuh dengan sehat walaupun dengan keadaan lahan yang sudah kering, sahabat petani. Baik sahabat petani, sebelum perlakuan apa yang saya lakukan pada padi-padi saya ini, kita lihat dulu sahabat petani ya, seperti apa keadaan padi saya saat ini. Sebelum melihat keadaan padi saya di lahan, sahabat petani, saya akan menyampaikan inilah kondisi pesawahan di daerah saya saat ini. Kemarau yang panjang membuat lahan-lahan pesawahan menjadi kering kerontang, tanahnya sudah pecah-pecah. Nah, ini adalah tanaman padi milik tetangga sebelah ya. Ini bersebelahan sekali dengan lahan pesawahan saya. Para petani di sini sudah enggan melakukan perawatan ya, karena beranggapan dengan lahan yang kering tanpa adanya air, perawatan dianggap akan sia-sia, sahabat petani. Sehingga inilah daripada bukti tanaman padi yang ada pada lahan yang kekurangan air dan tanpa perawatan. Padi-padi ini memang tetap tumbuh, sahabat petani, namun menguning seperti ini. Menguning seperti ini, sahabat petani, bukan karena efek daripada penyakit atau bakteri. Keadaan padi menguning seperti ini jelas kekurangan sumber air ya, karena air merupakan sumber makanan utama bagi makhluk hidup termasuk tumbuhan tanaman padi ya. Apabila kekurangan air, maka terjadi dehidrasi di dalam tubuh tanaman termasuk tanaman padi ini. Nah, tanah yang seperti ini kandungan airnya sudah benar-benar habis, sahabat petani ya. Untuk dapat tumbuh saja padi-padi ini di luar kekuasaan kita. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan kering, tapi padi-padi ini masih tetap tumbuh dan daunnya tidak mengering, sahabat petani. Baik sahabat petani semua, kita lihat ya seperti apa tanaman padi saya saat ini. Nah, ini adalah tanaman padi saya, sahabat petani semua. Alhamdulillah masih bisa bertahan hidup, daunnya masih hijau, masih subur ya. Nah, ini air ini, sahabat petani, hanya ada di parit-parit ini ya, di kemalir ini. Di tengahnya sudah pecah-pecah ini ya, sahabat petani. Jadi lahan pesawahan ini tengahnya sudah belah, sudah pecah-pecah tanahnya.
dan air-air yang tersisa itu hanya yang ada di kemalir saja, itu pun hanya di beberapa bagian saja sahabat petani. Berbeda keadaannya antara padi saya dengan padi-padi milik tetangga saya yang lain sahabat petani. Ini daripada perawatan atau perlakuan yang saya berikan terhadap padi-padi saya ini. Walaupun di sini sama-sama sedang mengalami kekeringan, sama-sama lahan kami sedang kekurangan sumber air, tetapi saya senantiasa memberikan perawatan dan memberikan perlakuan kepada padi-padi saya ini agar tetap bisa bertahan hidup dengan subur, daunnya tetap hijau dan juga sehat. Keadaan daun padi yang tetap hijau seperti ini artinya kecukupan unsur hara nitrogen pada tanaman padi ini masih tersedia sahabat petani. Juga akar-akar padi di lahan yang kering masih produktif menyerap unsur hara yang ada karena asupan dari fosfat yang sudah saya berikan beberapa hari yang lalu masih bertahan di lahan ini sahabat petani. Baik sahabat petani, pada kesempatan ini juga saya akan memberikan perlakuan kepada padi-padi saya ini dengan menyuntikan atau menypraykan nutrisi-nutrisi penting agar tanaman padi saya ini bisa tetap bertahan hidup dengan subur dan sehat. Silakan sahabat Ebib simak baik-baik amunisi-amunisi apa yang akan saya gunakan dalam penyepraian kali ini, yang tujuannya agar tanaman padi ini dapat tumbuh sehat, subur dan hijau walaupun di dalam cekaman cuaca panas dan kekeringan yang sedang melanda. Baik sahabat petani, kita lihat sama-sama amunisi apa yang akan saya gunakan. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ya videonya, tak lupa kepada sahabat petani semua yang baru berkunjung melihat channel Eko Budi YouTube Farm ini, silakan dibantu ditekan dulu tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga segala amal akang, segala urusan akang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat petani, kita lihat amunisinya seperti apa yang akan saya gunakan ya untuk padi-padi ini agar tanaman padi bisa tetap bisa tumbuh dengan sehat, bisa tumbuh dengan subur walaupun dalam keadaan kekurangan air sahabat petani. Yuk kita lihat sahabat petani amunisi-amunisi apa yang akan saya gunakan. Amunisi-amunisi yang akan saya gunakan kali ini terbagi ke dalam dua jenis sahabat Ebib ya. Jenis yang pertama adalah nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Sedangkan jenis amunisi yang kedua ini berupa pestisida. Pestisidanya juga ini terdiri dari dua golongan. Ada insektisida untuk mengendalikan hama dan juga ditambah dengan fungisida untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, kemudian nutrisi-nutrisi apa yang akan saya gunakan kali ini? Nutrisinya ada 3 macam sahabat petani. Yang pertama yang saya gunakan ini adalah sebuah pupuk monoamonium fosfat yang mengandung nitrogen dan fosfat yang sangat tinggi dengan merek dagang Ultradap Pak Tani. Kandungan yang terdapat pada pupuk Ultradap ini adalah nitrogen 12% dan fosfatnya 60%. Kandungan nitrogen dibutuhkan oleh tanaman padi untuk membantu proses fotosintesis yang dilakukan oleh daun tanaman padi kita. Dengan kecukupan nitrogen, zat hijau daun yang dihasilkan daripada fotosintesis diharapkan dapat bertahan untuk kehijauannya pada daun-daun padi kita. Sedangkan unsur hara fosfat dibutuhkan untuk memaksimalkan cara kerja akar dalam menyerap unsur hara yang masih tersedia di dalam lahan sahabat petani. Nutrisi yang kedua yang akan saya gunakan dalam penyepraian kali ini adalah sebuah pupuk mikron, adalah pupuk boron plus ya sahabat petani. Ini merek dagangnya Juragan Boron Plus Magnesium. Kandungannya ini adalah boron sebesar 55%,
magnesiumnya sebesar 25%. Juga mengandung pupuk makro nitrogen sebesar 10%. Selain daripada itu, pupuk boron ini juga mengandung unsur-unsur mikro lainnya yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jadi pupuk boron ini sangat lengkap unsur mikronya sahabat petani ya. Bisa dijadikan solusi apabila di daerah sahabat petani tidak ada pupuk mikro seperti merek Java Green. Kita bisa menggunakan pupuk dengan merek Juragan Boron Plus ini karena kandungannya ini sangat lengkap. Ya, ada boronnya, ada magnesiumnya, ada juga nitrogennya, bahkan ada juga pupuk-pupuk mikro yang lainnya seperti sulfur, mangan, ya, terus besi dan lain sebagainya. Apa fungsi daripada pupuk boron ini bagi tanaman padi? Yaitu untuk membantu proses pembelahan dinding sel pada tanaman padi. Apabila tanaman padi tercukupi kandungan boronnya, maka pembelahan untuk perkembangan tanaman padi ini akan berjalan secara baik. Apabila kekurangan boron, maka pertumbuhan padi kita akan terhambat. Boron memang tersedia sahabat petani di lahan, namun sifatnya adalah slow release, artinya dia bekerja atau berjalan secara lambat untuk bisa diserap oleh tanaman. Sehingga pemberian pupuk boron yang seperti ini sangatlah penting kita berikan walaupun dalam jumlah yang sedikit sahabat petani. Kemudian amunisi atau nutrisi yang ketiga yang akan saya gunakan kali ini adalah sebuah pupuk dengan merek dagang Leili 2000. Leili 2000 ini adalah pupuk yang dibuat daripada ekstrak rumput laut yang diformulasikan dengan unsur makro dan unsur mikro yang lainnya. Pupuk Leili 2000 ini berguna sebagai zat pengatur tumbuh bagi tanaman padi kita. Dengan diberikannya Leili 2000 ini diharapkan tanaman padi ini tidak mengalami stres karena cekaman cuaca yang panas dan ekstrim seperti ini. Artinya pemberian pupuk Leili 2000 ini ya tujuannya untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman padi di dalam cuaca yang ekstrim dan panas seperti ini sahabat petani. Nah, itulah 3 nutrisi yang akan saya gunakan pada penyepraian kali ini. Kemudian pestisida yang akan saya gunakan ini terbagi menjadi 2 macam. Ada jenis insektisida dan yang satu lagi jenis fungisida. Nah, fungisida adalah sebuah pestisida yang diperuntukkan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur yang menyerang pada tanaman padi kita. Fungisida yang akan saya gunakan dalam penyepraian kali ini adalah fungisida dengan merek dagang Antrakol 70 WP. Antrakol 70 WP ini mengandung bahan aktif propineb sebesar 70%. Cara kerja daripada propineb ini bekerja secara kontak. Artinya ketika berkontaminasi atau bersentuhan langsung dengan penyakit yang ada pada tanaman padi, terutama penyakit yang disebabkan oleh jamur, maka fungisida ini dapat membunuh spora-spora atau sel-sel jamur yang ada di dalam tanaman padi kita sahabat petani. Seperti penyakit bercak daun, ya, daun-daun padi kita ada bercak-bercak coklatnya, bercak pelepah atau busuk pelepah, juga busuk daun sahabat petani. Itulah penyakit-penyakit daripada yang disebabkan oleh jamur sahabat petani. Kemudian insektisida apa yang akan saya gunakan kali ini? Insektisida yang akan saya gunakan yaitu insektisida dengan merek dagang Sidatan 525 XR. Sidatan 525 XR ini mengandung bahan aktif dimehipo sebesar 525 gram per liternya. Sidatan 525 XR ini bekerja untuk mengendalikan ulat penggeret batang yang dihasilkan daripada telur-telur kaper yang menetas pada daun-daun atau batang padi kita. Si ulat ini bersemayam di dalam batang padi kita dan bisa menyebabkan sundep pada masa vegetatif sahabat petani.
Selain bekerja untuk mengendalikan ulat penggerek batang yang menyebabkan sundep, sidatan ini juga sahabat petani sangat ampuh untuk mengendalikan ulat pelipat daun atau yang disebut dengan hama putih palsu. Daun padi menggulung dan di dalamnya biasanya terdapat ulat. Nah, itulah yang disebut dengan hama putih palsu atau ulat pelipat daun. Juga sidatan ini bisa mengendalikan daripada hama ureng batang coklat ya sahabat petani. Selain itu, hama seperti kupu-kupu atau kaper juga belalang sangat ampuh untuk dikendalikan oleh insektisida merek sidatan ini. Belalang-belalang apabila menggigit daun padi kita yang sudah kita berikan sidatan, maka belalang-belalang ini akan diam sahabat petani di dalam batang padi kita atau menempel. Tapi ketika kita ambil, mereka akan diam saja karena belalang-belalang tersebut ternyata sudah mati sahabat petani. Jadi cukup ampuh, walaupun harganya murah sidatan XR ini sahabat petani, namun keampuhannya tidak diragukan lagi. Kemudian berapa dosis daripada nutrisi-nutrisi serta pestisida yang akan saya gunakan kali ini? Yuk kita lihat, kita simak sama-sama dosis yang akan saya gunakan dan cara pencampuran daripada nutrisi dan pestisida ini yang baik dan benar seperti apa sahabat petani. Mohon maaf apabila durasi dalam video ini agak sedikit panjang sahabat petani ya. Sengaja saya sampaikan informasi secara lengkap seperti ini agar sahabat petani tahu maksud dan tujuan sebuah perlakuan yang kita berikan kepada tanaman padi kita. Baik sahabat petani, untuk itu jangan di skip videonya, jangan dipotong-potong videonya agar tidak gagal paham dan misinformasi yang bisa menyebabkan kegagalan dalam perawatan tanaman padi. Baik sahabat petani, kita lihat seperti apa dosis yang digunakan serta cara pengemikan yang saya lakukan. Seperti biasa sahabat petani, sebelum kita memasukkan amunisi-amunisinya, tangki sprayer ini saya isi dulu dengan air sekitar 1/4 tangki ini sahabat petani. Kemudian baru saya lakukan pengemikan nutrisi. Nah, ini nutrisi yang pertama adalah pupuk Ultradap. Dosis yang saya gunakan adalah 3 sendok makan per tangki. Nah sahabat petani ya, jadi 3 sendok makan ini untuk tangki 16 liter untuk pupuk Ultradapnya. Kemudian nutrisi yang kedua ini adalah pupuk boron plus ya. Berapa dosis yang akan saya gunakan? Ini adalah cukup 1 sendok makan per tangki 16 liter untuk pupuk boronnya. Kedua pupuk ini sangat mudah sekali dilarutkan bersama air. Dengan diaduk-aduk sebentar saja, kedua pupuk ini, pupuk Ultradap dan pupuk boron ini cepat menjadi homogen atau bersatu dan larut di dalam air. Setelah itu saya masukkan lagi, ini adalah pupuk Lely 2000 sahabat petani. Dosis yang akan saya gunakan untuk pupuk cair Lely 2000 ini adalah 1 ml per liter air. Artinya untuk tangki 16 liter saya hanya menggunakan 16 ml. Sedikit saja sahabat petani ya. Nah ini sekitar 16 ml, artinya 1 ml per liter air. Ini adalah ketiga nutrisi ya, ketiga nutrisi yang akan saya gunakan. Nah, nutrisi dulu sahabat petani yang kita masukkan nanti ke dalam tangki. Untuk melakukan pengemikannya, kita mix dulu atau kita larutkan dulu yang berbentuk padatan, baru setelah itu yang berbentuk cair. Nah, ini nutrisinya kita masukkan pertama ke dalam tangki yang sudah diisi dengan air sekitar 1/4 tangki sahabat petani. Kemudian setelah ini baru kita nanti akan memasukkan pestisidanya. Nah, pestisida yang saya gunakan ini adalah fungisida antrakol sahabat petani, bisa lihat ya. Nah, fungisida antrakol ini saya gunakan dengan dosis cukup 1,5 sendok makan untuk tangki 16 liter. Nah, kalau sahabat petani misalnya ingin menggunakan dosis 2 sendok makan per tangki juga nggak apa-apa, tentu lebih bagus. Nah, ini adalah karena antisipasinya tidak terlalu berat dengan cuaca yang panas seperti ini. Biasanya serangan jamur pada tanaman padi tidak begitu ekstrim, tidak begitu masif. Jadi dengan 1,5 sendok makan saja saya rasa sudah cukup. Ini adalah fungisida antrakolnya. Kemudian
yang terakhir adalah insektisida. Insektisida sidatan 525 XR. Berapa dosisnya? Dosis yang akan saya gunakan kali ini yaitu sebanyak 50 ml per tangki 16 liter atau sekitar 3 ml per liter air, sahabat petani ya. Nah, ini sekitar 50 ml. Sengaja saya berikan 50 ml karena ini untuk mengendalikan dan langkah pencegahan agar tanaman padi bisa terbebas daripada serangan sundep yang diakibatkan daripada ulat penggerek batang, juga terbebas daripada hama putih palsu atau ulat pelipat daun, wereng batang coklat, juga daripada serangan hama seperti belalang, sahabat petani. Nah, ini yang kita masukkan terakhir, sahabat petani ya. Setelah tadi nutrisinya kita isi air sedikit, baru kita masukkan lagi pestisidanya. Nah, setelah itu barulah tangki sprayer ini kita isi sampai penuh. Dan jangan lupa, jangan dianggap sepele, setelah tangkinya penuh dengan air, kita aduk-aduk sebentar agar proses pencampurannya lebih maksimal, sahabat petani. Baik sahabat petani, seperti apa nanti penyepraian akan saya lakukan? Silakan sahabat petani lihat sama-sama. Kita simak proses penyepraian yang saya lakukan. Penyepraian ini sahabat petani saya lakukan di pagi hari. Ini masih pagi sekali, masih jam 7 juga belum, sahabat petani. Tapi karena musim kemarau, musim kering, cuacanya sudah lumayan hangat seperti ini ya. Penyepraian nutrisi akan lebih maksimal apabila dilakukan di pagi hari, karena nutrisi-nutrisi yang kita berikan dapat membantu proses metabolisme tumbuhan melalui kegiatan fotosintesis yang dilakukan oleh daun-daun tanaman padi dengan bantuan daripada sinar matahari. Perlu sahabat petani ketahui, padi-padi saya ini ketika dilakukan penyepraian ini sedang berusia 25 hari setelah tanam, sahabat petani. Keadaannya seperti ini, lahannya kering. Saya juga berjalan ini tidak sedikit pun ambles, sahabat petani ya. Biasanya di sebelah sini saya ambles. Nah, ini karena kering, saya berjalan seperti biasa saja. Di saat lahan pesawahan kita dilanda kekeringan, yang mana tanaman padi kekurangan sumber air, maka pemberian amunisi-amunisi seperti ini diharapkan dapat membuat tanaman padi kita tetap bisa tumbuh dan hidup secara subur dan sehat, dan hijau daunnya tetap terjaga, sahabat petani. Baik sahabat petani semua, mungkin informasi yang bisa saya bagikan, pengalaman ini yang bisa saya sharing kepada sahabat petani semua hanya cukup sampai sekian. Kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu dan bermanfaat, khususnya bagi para petani yang saat ini keadaannya sedang dalam musim kemarau dan padinya kekurangan air. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.